warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afran Renaldi, Indah Ayu Lestari, Evi Nurmila, Dwi Priyanti, Desmilan Anggraini, dan Marleni. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Priyanti, NPM 1821 030305 dari kelompok 1 tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Yang pertama, ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu berkaitan dengan aspek hukum perdata perlindungan konsumen ini ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang baru. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka beberapa kelemahan tersebut di atas termasuk aspek hukum publiknya dapat diatasi. Ketentuan-ketentuan tentang tujuan, hak, dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ketentuan termuat dalam pasal 3 tentang tujuan undang-undang, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengundang unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nurmila. Saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban konsumen. Terdapat dalam pasal 4, hak konsumen itu adalah A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. B. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang H. Hak untuk mendapatkan kompensasi kemudian rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desmilan Anggraini yang akan menjelaskan pasal 5 kewajiban dari konsumen. Kewajiban dari konsumen yaitu adalah A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Tingkat baik dalam melakukan interaksi pembelian barang atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upah, penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk. Namun, konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.
Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut, misalnya untuk penggunaan obat-obat dokter atau berdasarkan etik produk tersebut, telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam kondisi tertentu. Namun konsumen sendiri tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan konsumen dalam penggunaan produk juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas atau obat tanpa resep. Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta peringatannya. Namun konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah hal yang mudah, sederhana, dan selalu menguntungkan, tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaksepakatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan, tapi justru memperparah penyakit. Saya Indah Ayu Lestari, MPM 1821030270. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Desi. Hak dan kewajiban pelaku usaha, pasal 6. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri seperti di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Menyangkut hak pelaku usaha yang telah saya sampaikan sebelumnya, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan badan penyelesaian sengketa konsumen. Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa melalui hak-hak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pasal 7 kewajiban pelaku usaha. Nah, di sini ada beberapa macam kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan yang kedua, berikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, perlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Dan yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang selanjutnya, memberi kesepakatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa ketentuan serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Nah, yang terakhir, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau mengganti apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam pasal perjanjian. Ketentuan tentang itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sedangkan di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikat baik dalam tahap pra-perjanjian, bahwa kesesatan ditempatkan di bawah asas itikat baik tersebut. Sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara pra-pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum
khusus yang dikuasai oleh itikat baik, dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terhadap suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak. Kesimpulan dari makalah kelompok kami yaitu hak-hak konsumen disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di depan Kongres 15 Maret 1962 yang terdiri atas 1. Hak memperoleh keamanan, 2. Hak memilih, 3. Hak mendapat informasi, 4. Hak untuk didengar. Adanya kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemuatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting dalam pengaturan. Pentingnya kewajiban ini sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk. Namun konsumen tidak membacanya. Dengan pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Contohnya menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya barang atau jasa tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.